Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kata akhir. Entah itu akhir dari pekerjaan, akhir masa muda, ataupun akhir dari sebuah kesempatan. Begitu pula dengan seorang tukang bangunan tua dalam cerita ini. Setiap pagi selama puluhan tahun, ia bangun bahkan sebelum matahari terbit. Tangannya lebih dulu bekerja sebelum pikirannya benar-benar sadar. Ia sudah sangat terbiasa hidup dalam rutinitasnya. Suara palu yang beradu, bau kayu basah, debu semen yang beterbangan, dan keringat yang menetes tanpa pernah sekalipun ia keluhkan. Dunia mungkin mengenalnya hanya sebagai tukang bangunan biasa, tapi tidak banyak yang tahu ia adalah saksi bisu dari ratusan mimpi manusia. Ia membangun rame-rame impian untuk orang lain, namun seringkali ia lupa atau jarang sempat membangun hidupnya sendiri. Kini rambutnya telah memutih, punggungnya tak lagi setegak dulu. Setiap kali bangun tidur, rasa nyeri seolah menjadi salam pertama yang menyambut harinya. Di saat-saat seperti itulah, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku masih hidup untuk bekerja? Atau aku bekerja karena belum tahu bagaimana caranya berhenti? Ia ingin berhenti. Sungguh, bukan karena ia malas, dan bukan pula karena ia menyerah, tetapi karena ia ingin menikmati sisa hidupnya dengan tenang, tanpa target yang harus dikejar, tanpa tenggat waktu yang mengancam, dan tanpa tuntutan dari siapapun. Ia ingin duduk lebih lama bersama istrinya, mendengar tawa riang cucu-cucunya, dan tidur nyenyak tanpa perlu memasang alarm. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Ia memikirkannya dalam waktu yang lama. Ia menimbangnya dengan jujur dan penuh pertimbangan. Dan ketika akhirnya ia memberanikan diri menyampaikannya kepada sang majikan, suaranya terdengar bergetar, bukan karena takut, tetapi karena perpisahan. Sekecil apapun, selalu menyisakan luka di hati. Sang majikan terdiam sejenak. Ia menatap lekat wajah tua di hadapannya. Wajah yang telah menemaninya membangun puluhan proyek besar. Wajah yang ikut bersamanya menghadapi kegagalan, kehujanan, kepanasan, bahkan keterlambatan upah. Sang majikan tahu, kehilangan orang ini bukanlah kehilangan seorang pekerja biasa. Ia akan kehilangan sebuah karakter, seorang kawan seperjuangan. Namun, ia tidak menahan. Ia sangat menghormati keputusan itu. Hanya ada satu permintaan terakhir. Bangunlah satu rumah lagi, kata sang majikan dengan lembut. Bangunlah dengan seluruh kemampuan terbaik yang kamu miliki. Anggap saja ini sebagai karya penutup perjalanan panjangmu. Si tukang bangunan tua itu mengangguk, tapi hatinya sejujurnya tidak sepenuhnya setuju. Ia sudah ingin selesai, ia sudah ingin bebas dari semua ini. Dan disinilah seringkali kesalahan fatal seorang manusia dimulai ketika tubuhnya masih bekerja, tapi hatinya sudah pergi ke tempat lain. Hari pertama membangun rumah terakhir itu, langkah kakinya terasa sangat berat. Ia memang datang ke lokasi proyek, tapi tanpa gairah sedikit pun. Palunya masih diayunkan, tapi tanpa ada rasa kebanggaan. Setiap kayu yang ia pegang terasa seperti sebuah beban terakhir yang harus segera diselesaikan, bukan amanah terakhir yang harus ditunaikan dengan sempurna. Kenapa harus sekarang? Gumamnya dalam hati. Kenapa tidak dari dulu saja aku berhenti? Ia mulai berkompromi dengan standar dan prinsipnya sendiri. Sedikit saja, tidak apa-apa. Toh tidak ada yang mengawasi dengan detail. Toh ini hanya satu rumah terakhir. Ia pun mulai memilih kayu-kayu dengan kualitas yang lebih murah. Bukan karena ia tidak tahu mana yang berkualitas baik. Ia sangat tahu bedanya. Tapi karena hatinya sedang ingin cepat-cepat selesai, sambungan-sambungan kayu dibuat cukup kuat hanya untuk bertahan sementara, bukan untuk kokoh dalam waktu yang panjang. Ia tahu betul,
perbedaan fatal di antara keduanya. Namun ia mencoba menenangkan dirinya dengan satu alasan yang sangat berbahaya. Aku sudah lelah. Aku pantas mendapatkan jalan pintas. Dan begitulah hidup seringkali bekerja. Hidup tidak menghukum kita karena kita tidak tahu, tetapi karena kita tahu mana yang benar, namun dengan sadar memilih untuk mengabaikannya. Untuk menutupi semuanya, cat terbaik digunakan sebagai lapisan luar. Dari Keyohan. Rumah itu tampak sempurna. Setiap orang yang lewat pasti akan memuji keindahannya. Tidak ada satupun yang tahu bahwa di balik kemegahan yang tampak di permukaan itu, ada niat yang settingga, ada pekerjaan yang asal-asalan. Hari demi hari berlalu. Rumah itu akhirnya selesai, dan bersamaan dengan itu, selesai pula satu fase penting dalam hidupnya. Meskipun saat itu ia belum sadar sepenuhnya apa yang telah ia lakukan. Hari penyerahan rumah menjadi hari paling sunyi dalam hidup si tukang bangunan. Sang majikan datang tanpa banyak bicara. Ia memeriksa rumah itu dengan saksama. Dari satu sudut ke sudut lainnya, dari satu ruang ke ruang lainnya. Tidak ada raut curiga di wajahnya. Tidak ada kata-kata kemarahan. Hanya ada ketenangan yang aneh, yang justru membuat si tukang bangunan merasa semakin gelisah. Setelah semuanya selesai diperiksa, sang majikan menyerahkan sebuah kunci kepadanya. "Ini rumahmu," katanya singkat. "Terima kasih atas seluruh pengabdianmu selama ini." Kalimat itu begitu sederhana, tapi dampaknya menghancurkan. Dalam satu detik, dunia si tukang bangunan seakan runtuh. Kakinya terasa lemas, dadanya terasa begitu sesak, hatinya seakan diremas oleh penyesalan yang datang begitu terlambat. Ia tidak marah pada majikannya. Sama sekali tidak. Ia marah pada dirinya sendiri. Ia teringat setiap kayu murahan yang sengaja ia pilih. Ia teringat setiap sambungan yang ia biarkan longgar. Ia teringat setiap niat baik yang ia pangkas hanya karena ingin cepat selesai. Rumah ini adalah cerminan terakhir dari caraku bekerja. Dan sekarang, ini adalah rumah yang akan aku tinggali seumur hidupku. Ia ingin berteriak, ia ingin sekali memutar waktu, tapi hidup tidak pernah memberi kita opsi untuk itu. Kisah ini sebenarnya bukan hanya tentang seorang tukang bangunan. Ini tentang kita semua. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita sedang membangun sebuah rumah yang bernama karakter, rumah yang bernama integritas, rumah yang bernama masa depan, dan rumah yang bernama kenangan. Masalahnya, banyak dari kita membangunnya dengan mentalitas yang penting selesai, yang penting kelihatannya bagus, atau toh ini bukan untuk selamanya. Padahal, hidup tidak pernah memberi kita tanda kapan kita akan benar-benar tinggal di dalam rumah yang kita bangun itu. Pekerjaan yang mungkin kamu anggap hanya sementara, bisa jadi adalah penentu reputasimu selamanya. Tugas kecil yang kamu kerjakan dengan asal-asalan, bisa jadi adalah pintu yang tertutup rapat untuk sebuah kesempatan besar di masa depan. Sikapmu hari ini bisa jadi adalah penyesalan terbesarmu di esok hari. Kita sering lupa bahwa Tuhan tidak menilai hasil semata, tetapi kesungguhan niat yang ada di baliknya. Jika hari ini kamu masih diberi kesempatan untuk bekerja, masih diberi kesempatan untuk berkarya, masih diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu, itu bukanlah sebuah kebetulan, itu adalah sebuah kepercayaan. Maka, kerjakanlah setiap amanah seolah-olah ini adalah karya terakhirmu, seolah-olah ini adalah warisan yang akan kamu tinggalkan untuk namamu, seolah-olah ini adalah bangunan hidupmu sendiri, bukan karena dunia menuntut kita untuk sempurna, tetapi karena penyesalan akan selalu datang kepada mereka yang memilih untuk melakukan segalanya dengan setengah-setengah. Jangan tunggu sampai suatu hari nanti hidup berkata kepadamu,
Sekarang, tinggallah di dalam hasil perbuatanmu sendiri karena saat itu tiba. Seringkali sudah terlambat untuk memperbaiki pondasi yang sudah terlanjur rapuh. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan terakhir itu akan datang. Kita tidak tahu kapan sebuah pintu akan ditutup untuk kita. Dan kita tidak tahu kapan palu terakhir akan kita ayunkan. Maka, selama masih ada waktu, bangunlah hidupmu dengan sepenuh hati. Jika harus lelah, lelahilah dengan penuh makna. Jika harus bekerja, bekerjalah dengan niat yang lurus. Jika harus membangun sesuatu, bangunlah sioliolah kamu akan tinggal di dalamnya selamanya. Karena pada akhirnya, hidup akan menyerahkan kunci itu kepada kita dan berkata, "Inilah rumahmu." Dan semoga saat hari itu tiba, kita tidak menunduk karena menyesal, melainkan tersenyum bangga karena kita tahu kita telah membangunnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sudah menonton, semoga cerita ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai